wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Priani Maris dari kelas 1147. Proses perjalanan tasawuf Imam Al-Ghazali. Corak tasawuf Imam Al-Ghazali adalah spiko moral yang mengutamakan pendidikan moral. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf dapat dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan diri dari moral yang tercela, sehingga kalbu lepas dari segala sesuatu selain Allah dan selalu mengingat Allah. Ia berpendapat bahwa sosok sufi menempuh jalan kepada Allah. Perjalanan hidup mereka adalah yang terbaik, jalan mereka adalah yang paling baik, dan moral mereka adalah yang paling bersih. Sebab gerak dan diam mereka, baik lahir maupun batin, diambil dari cahaya kenabian. Selain cahaya kenabian di dunia ini, tidak ada lagi cahaya yang mampu memberi penerang. Corak tasawuf yang diamalkan termasuk kategori tasawuf akhlaki, yaitu yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti. Imam Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalat dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah membicarakan tentang keadaan-keadaan hati atau awal qalb. Keadaan hati ini menurut Al-Ghazali terbagi menjadi dua. Pertama, keadaan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, rasa takut, penuh harap, ridah, dan lain-lain. Kedua, keadaan hati yang tercela seperti sombong, dengki, iri hati, gadab, dan lain-lain. Adapun ilmu mukasyafah tidak dapat diungkapkan kecuali secara simbolis dan tidak diperkenankan untuk diungkapkan kepada sembarang orang. Dalam beberapa ungkapannya, Al-Ghazali tidak sepakat dengan paham ittihad, hulul, syahadat para sufi yang menurutnya begitu bahaya bagi kaum awam. Sebagian besar karya tasawufnya memang ditunjukkan untuk kaum awam atau kalangan sufi pemula. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb atau kedekatan dengan Allah, atau di bagian lain tulisannya al-fana bi al-kulliyat fi Allah, atau fana secara total di hadapan Allah. Dalam hal ini, ia menjelaskan suatu tingkatan tauhid tertinggi, bahwa dia tidak melihat dalam yang wujud kecuali yang esa, yaitu syuhud atau kesaksian batin. Orang-orang sidik, para sufi menamakannya dengan fana dalam tauhid karena ia tidak melihat kecuali yang esa. Dia juga tidak melihat dirinya. Apabila dia tidak melihat dirinya karena tenggelam dalam pandangan tauhid, maka dia fana dari dirinya sendiri dalam pandangan tauhidnya, dengan pengertian bahwa dia fana dari melihat dirinya dan segala makhluk. Perjalanan menuju puncak itu dinamakan suluk. Salik atau orang yang menempuh suluk akan sukses bila sempurna substansi hatinya dan mempunyai iradah atau kemauan atau ketetapan hati. Sebelum melaksanakan suluk, yang ditandai dengan usaha menyingkapkan tabir yang melintang antara dirinya dan Allah, atau yakni harta, kehormatan, taklid, atau fanatisme aliran dan maksiat. Ketika tabir-tabir itu tersingkap, seorang salik membutuhkan seorang guru yang menuntunnya dan butuh tempat untuk mengasah ketajaman batinnya, yaitu zawiyah, sebagai tempat khalwat dan mengkonsentrasikan hati. Dalam perjalanan itu, si salik akan melewati tahapan demi tahapan yang mengantarkannya pada status-status spiritual tertentu atau manazil. Bila suatu status belum mantap, ia disebut hal atau keadaan. Bila sudah mantap, disebut makam atau posisi. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyebut 8 maqam sufi, yakni taubat, sabar, syukur, berharap atau raja, takut atau khauf, zuhud, tawakal, dan cinta atau mahabbah. Cinta adalah makam yang tertinggi yang membuahkan rindu atau syauq, intim, dan ridah. Untuk melewati setiap tahapan, seorang salik harus melakukan riyadah atau mujahadah. Adapun yang dinamakan riyadah adalah latihan kerohanian, adalah pembinaan diri dengan suatu perbuatan yang pada awalnya menjadi beban dan pada akhirnya menjadi tabiat atau karakter. Adapun mujahadah adalah perjuangan melawan tarikan hawa nafsu. Sekian, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.